Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, ketemu lagi dengan saya Suyitno Irmim. Video kali ini saya mengambil topik etika dan tata krama di tempat kerja. Video ini merupakan rangkaian dari video-video sebelum ini yang membahas terkait dengan dunia kerja, terutama dari motivasi kerja. Baik, sahabatku, mengapa etika dan tata krama itu sangat perlu dan masih diperlukan gitu. Yang pertama karena kita ini sebagai makhluk sosial tentu selalu berinteraksi dengan orang lain. Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bekerja sama dengan orang lain setiap saat, setiap hari kita harus melakukan interaksi dengan orang lain di mana ini perlu sekali yang namanya tata krama dan sopan santun. Kemudian di tempat kerja kita berhubungan dengan orang lain ya, tidak kita sendiri. Setiap orang itu membutuhkan atau perlu dihargai. Jadi fitrahnya seorang manusia itu levelnya seperti apa saja, ya posisinya seperti apa saja pasti masih ya menginginkan untuk dihargai. Ya. Kemudian dengan etika dan tata krama kita akan mudah ya melakukan komunikasi. Kemudian kita juga memperkecil ya perilaku negatif ya karena etika dan tata krama pasti kita melakukan atau sikap dan perilaku kita banyak positifnya gitu. Kemudian etika dan tata krama itu juga bisa memperkecil ya terjadinya konflik ya karena kalau kita ini di tempat kerja terjadi konflik maka yang jelas pekerjaan tidak akan lancar yang disebabkan karena komunikasi kita, interaksi kita tidak baik. Kemudian yang ketujuh, ya memperkecil ketersinggungan. Sehingga kalau kita ini memiliki etika dan tata krama, maka orang yang berinteraksi dengan kita itu tidak mudah tersinggung, ya bisa memperkecil masalah. Ya. Berikut ini etika dan tata krama di tempat kerja. Nah, yang pertama, bertutur kata halus dan sopan ya. Kalau kita lihat gerakan gambar ini ya, kemudian apa yang disampaikan, maaf Pak, ya tugas kemarin sudah selesai, apakah ada tugas lain? Nah, dia sangat sopan ya berkata halus kepada atasannya. Tentu hubungan seperti ini sangat diharapkan di satu perusahaan atau organisasi. Karena hubungan antara atasan dengan bawahan itu sangat perlu dan harus dijaga ya tetap harmonis sehingga tidak terjadi masalah atau konflik. Karena begitu ada masalah pasti nanti komunikasi tidak akan jalan dengan. Yang kedua, kita di tempat kerja terutama ya itu kita harus bisa ya menghargai atasan, teman dan bawah. Karena tiga komponen atau tiga faktor ini adalah yang menjadi mitra kita ya teman kita untuk bekerja sama yaitu atasan, teman dan bawahan. Bagaimana kita bisa menghargai atasan. Kita sebagai bawahan tentu kita harus menghargai atasan, kemudian patuh sama atasan, ya kemudian dengan teman itu juga karena teman itu mitra kerja satu level, di mana apa yang kita kerjakan itu akan dilanjut dengan teman kita. Artinya di dalam satu organisasi atau satu perusahaan mesti ada rantai ya proses ini sehingga kita harus sama-sama bisa menghargai teman. Kemudian terhadap bawahan, apalagi dengan bawahan, kalau kita memiliki bawahan, pada hakikatnya kerja kita ini akan sukses kalau bawahan itu mendukung, kalau bawahan itu mau diajak bekerja sama dengan kita, diberikan tugas perintah, itu mengikuti atau patuh. Itu akan memberikan
hasil ya kinerja kita yang baik. Nah, oleh karena itu ya kita harus bisa menghargai atasan, bisa menghargai teman, dan bisa menghargai bawahan. Agar apa? Ya kerja kita bisa lancar. Kemudian berikutnya kita selalu berusaha mendahului mengucap salam. Ya, jadi etika dan tata krama ini mengharuskan sebetulnya ya kita ini harus berusaha untuk mendahului mengucap salam. Salam itu kelihatannya sederhana ya, sederhana. Tetapi justru kita ini memberikan salam itu justru untuk membuka komunikasi, untuk memperlancar komunikasi ya, dan kita ini berusaha untuk mendahului. Jadi artinya kalau kita ini lewat atau apa, kita coba untuk berusaha mendahului mengucap salam. Ini berarti merupakan satu respon atau satu reaksi dari kita ini bertemu ya, kemudian kita mengucapkan salam. Nah, dengan salam itu insya Allah kalau ada masalah itu bisa sedikit agak turun, apalagi kalau nanti setelah mengucap salam kita bisa dibarengi dengan mohon maaf atau apa gitu, sehingga masalah itu seringkali bisa diselesaikan dengan ucapan salam ini, dan pastinya salam kita pasti akan dijawab gitu ya. Kemudian berikutnya di dalam etika dan tata krama ini kita harus bisa menempatkan diri ya, menempatkan diri. Di satu perusahaan itu mesti ada level-levelnya ya. Apakah posisi kita ini sebagai mandor ya, supervisor, sebagai manajer, atau kita sebagai direktur. Bagaimana kita menempatkan diri. Tetapi menempatkan diri ini maksudnya supaya kita bisa memilah-milah bagaimana kita harus berinteraksi dengan orang. Katakanlah kalau kita ini posisi mandor, bagaimana kita harus bersikap atau berkomunikasi dengan manajer, apalagi kalau kita dengan direktur. Nah, direktur sendiri harus juga memposisikan, ya walaupun dia berkuasa, itu juga harus bisa memposisikan, menghargai apakah itu mandor, manajer, atau anak buahnya. Nah, dengan cara seperti ini, insya Allah yang namanya interaksi, komunikasi itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi di dalam satu organisasi atau perusahaan itu komunikasi itu sangat penting gitu. Karena apa? Karena kita ini tidak bisa atau tidak mungkin bekerja sendiri. Bahkan kalau di level pimpinan yang mempunyai anak buah, tanpa ada dukungan anak buah, pimpinan itu tidak ada artinya gitu. Ya, sekarang bagaimana caranya untuk bisa mempengaruhi, bisa mengambil hati dari bawahan itu untuk membantu pekerjaan kita. Ya, sebetulnya kan kita ini yang punya tugas, kemudian tugas ini kita distribusikan ke anak buah. Nah, kalau anak buah ini bisa mendukung, bisa mengerjakan perintah kita atau tugas dari kita ini dengan baik, ya tentu pekerjaan itu bisa terselesaikan dengan baik. Jadi kita harus bisa menempatkan diri, memposisikan diri gitu. Ya. Kemudian berikutnya kita bersikap sopan santun kepada siapa saja. Ya, tadi kita di satu organisasi tentu kita akan banyak berhubungan dengan orang gitu, baik itu dari intern ya maupun dari ekstern ya. Karena perusahaan atau organisasi ini mesti harus bermitra dengan organisasi di luar organisasi kita atau instansi ya, kan dari pemerintah dan lain sebagainya ya, pelanggan ya, mitra kerja, kemudian supplier dan lain sebagainya. Bagaimana kita tetap bersikap sopan santun kepada mereka. Supaya apa? Supaya hubungan kerja ini bisa tetap terjalin dengan baik, memberikan kesan yang positif. Kemudian berikutnya murah hati dan murah senyum gitu ya. Ini juga merupakan satu sikap yang menyebabkan nanti kita ini mendapatkan respon positif dari katakanlah mitra kita ataupun lawan bicara kita ya, supaya orang ya itu bisa memberikan respon positif kepada kita manakala kita ini selalu murah hati ya, kemudian murah senyum juga ya. Karena murah hati itu maksudnya kita berbaik hati, murah senyum itu menglihatkan bahwa kita memiliki rasa persahabatan yang tinggi.
yang erat sekali dengan orang yang ada di sekitar kita. Apalagi kalau kita itu kebetulan seorang supervisor, manajer atau pimpinan ya di perusahaan atau di organisasi. Kemudian yang berikutnya kita ini bisa mengontrol pembicaraan ya. Jadi kita ini begitu kita ketemu dengan orang lain, apakah kita menghadap atau orang itu datang ke kita, itu kan komunikasi itu yang paling banyak kita lakukan itu kan dari pembicaraan, dari kata-kata yang keluar dari mulut kita karena kita saling tukar menukar informasi yang maksudnya itu bisa memberikan informasi, ya mempengaruhi dan lain sebagainya. Tapi intinya bahwa kata-kata ya pembicaraan ini yang paling banyak nanti terjadi pada saat kita berinteraksi. Oleh karena itu kita harus bisa mengontrol ya pembicaraan-pembicaraan supaya tidak menyinggung dan tidak cenderung menyebabkan satu konflik atau salah paham. Sehingga kita harus bisa mengontrol, ya mengendalikan, mengelola apa yang keluar dari mulut kita supaya apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik dan akan ditanggapi secara positif sehingga interaksi atau komunikasi kita menjadi lancar. Kalau komunikasi lancar tentu pekerjaan akan lancar juga. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengenakan pakaian yang rapi dan bersih. Jadi maksudnya kita ini menghargai diri kita sendiri ya, kalau kita ini berpakaian rapi dan bersih dalam artian begini. Jadi kalau kita ini kebetulan pas bekerja di tempat yang memang apa ya banyak kotoran apa oli, gemuk dan lain sebagainya, tapi tetap kita menjaga kebersihan. Jadi pakaian itu harus tidak terlalu kumuh begitu sehingga kadang-kadang kita kalau berkomunikasi dengan orang yang pakaiannya begitu bau dan lain sebagainya kan ada semacam rasa yang tidak enak. Oleh karena itu kita harus berpakaian yang rapi, kemudian kita ini membayangkan sendiri atau dirasakan sendiri apakah pakaian kita ini sudah rapi, ya sering berkata, dan lagi kalau kita ini memakai pakaian kerja di bengkel umpamanya apakah tidak menimbulkan bau atau apa begitu lah. Itu perlu kita perhatikan supaya orang lain ini berkomunikasi itu bisa lebih senang, lebih enjoy, lebih menikmati satu interaksi yang baik gitu. Jadi tidak rasanya waduh ini orang ini baunya kok tidak enak, pakaiannya kok seperti ini. Nah, kadang-kadang ini bisa memberikan kesan yang tidak baik ya. Berikutnya adalah mau mengerti kesulitan orang lain ya, terutama kalau kita ini bekerja ya kita ini posisinya kan bisa jadi pimpinan, tapi pimpinan pun juga masih memiliki pimpinan di atasnya. Nah, kita bagaimana menyikapi kalau ada orang lain yang mengalami kesulitan, terutama kalau atasan kita. Nah, kita coba untuk bisa menawarkan diri. Jadi seperti gambar ini, Bapak ada kesulitan, apa yang bisa saya bantu Pak? Nah, ini bukan hanya sekedar basa-basi ya ini. Jadi banyak terutama di kantor-kantor itu ya banyak orang seperti ini. Kalau kita datang maka ditanya, apa Pak bisa saya bantu? Lah, ini di dalam lingkup kegiatan kerja kita antar atasan, antar teman itu juga tidak ada jeleknya ya kalau kita juga menawarkan kalau jika orang lain ada kesulitan terutama atasan itu kita tawarkan diri kita untuk bisa membantu. Kemudian jika memberikan usulan sampaikan secara bijak dan santun. Jadi maksudnya yaitu kita sebagai bawahan seringkali memiliki satu ide atau satu masukan atau satu rencana program yang mungkin belum diketahui oleh atasan kita. Nah, kita harus juga memiliki tata cara dan sopan santun. Jangan merasa bahwa kita ini punya usul dan lain sebagainya, kemudian cara memberikannya dengan harus tetap santun. Walaupun ya yang namanya usulan kita ini nanti bermanfaat bagi banyak orang atau bagi perusahaan itu, tapi tetap kita memegang sopan santun, tetap kita ini bijak bahwa kita ini posisinya ada di bawah atas kita. Sehingga
bagaimana kita mengatur ya sikap kita pada saat kita memberikan usulan. Intinya jangan sok begitu, jangan sok pinter, jangan sok merasa bahwa ini idenya itu paling baik dan lain sebagainya. Tetap saja kita menghargai atasan kita, ya itu. Kemudian tidak merasa lebih dari orang lain. Ini dialog di gambar ini, maaf Bapak, boleh saya duduk? Oh boleh, silakan gitulah. Jadi atasan di sini itu berperan atau memerankan satu posisi di mana dia tetap menghargai dan tidak merasa lebih tinggi daripada anak buahnya. Jadi anak buahnya tidak merasa sungkan gitu untuk menghadap ke pimpinan. Nah ini salah satu juga seorang pimpinan itu harus bisa bersikap seperti ini, di mana kalau komunikasinya itu baik, seorang pimpinan itu memang harus memberikan peluang atau ruang supaya anak buah kita itu bisa menghadap kita ini tidak pikir 3-4 kali atau mudah untuk bisa menghadap kita, dan kita memang memberikan kesempatan sehingga anak buah kita ini tidak terlalu takut, terutama kalau takut ini yang nanti bisa ada masalah, karena kalau anak buah ini takut menghadap kita, itu pertama tandanya kita ini orang yang tidak bisa berkomunikasi, pimpinan yang sulit untuk berkomunikasi. Yang kedua, nanti anak buah itu tidak bisa menyampaikan keluhan-keluhan atau kesulitan-kesulitan yang ada di tempat kerja, sehingga tahu-tahu nanti sudah jadi masalah, ya. Kemudian kalau kita ini antar teman juga begitu, supaya kita ini bisa enak, tidak merasa bahwa kita ini lebih dari orang lain gitu ya. Apalagi kalau dengan bawahan itu sudah tahu kalau kita ini adalah pimpinannya, jadi tidak usah ditunjukkan atau tidak perlu diperlihatkan bahwa kita ini memang insya Allah levelnya tinggi daripada mereka. Sehingga untuk kalau nanti kita terlalu menunjukkan bahwa posisi kita ini di atasnya, orang itu cenderung untuk tidak suka gitu. Kemudian tahu posisi diri, ini bagaimana kita kalau di dalam rapat, di dalam pertemuan itu kita harus tahu posisi diri kita di mana, sehingga pada saat kita memberikan respon terhadap apa yang disampaikan oleh pimpinan, itu kita bisa mengatur pembicaraan, mengatur sikap, mengatur usulan kita, dan bagaimana cara juga untuk menyampaikan sesuatu. Contoh aja umpamanya saja di dalam forum rapat itu kita tidak begitu setuju itu. Nah, karena posisi kita ini baru supervisor atau karyawan biasa, ya ngomongnya juga harus diatur supaya tidak tidak menyinggung ya perasaan dari atasan itu, walaupun bisa jadi di dalam rapat itu memang yang disampaikan oleh atasan kita ini keliru, tetapi bagaimana kita mengingatkan itu kita harus tahu posisi diri kita. Ya, sehingga semuanya akan bisa berjalan dengan lancar. Kemudian mudah meminta maaf dan memaafkan orang lain. Tentu kita ini di dalam bergaul, di dalam berkomunikasi, berinteraksi antar teman atau antar karyawan yang ada di perusahaan itu tentu suatu saat ada yang namanya kesalahan, atau namanya manusia gitu ya, pasti ada salah, terutama kalau kita ini sebagai bawahan ya ada salah, ya sudah kita harus mau meminta maaf. Nah sebaliknya sebagai atasan kita juga harus mudah untuk memberikan maaf, itu jangan terlalu gengsi, kemudian ada rasa dendam dan lain sebagainya, sehingga memperjelek komunikasi atau interaksi gitu, sehingga nanti akan mengganggu pekerjaan. Oleh karena itu kalau kita ini berposisi di bawah sebagai bawahan, ya kalau kita salah ya sudah kita minta maaf, kemudian atasan juga bisa memaafkan. Nah, kalau atasan yang berbuat salah ya jangan gengsi untuk meminta maaf ya. Kemudian kita sebagai bawahan kita juga paham bahwa atasan itu juga manusia, jadi bisa salah gitu. Sehingga kalau dia sudah menyatakan keliru dan minta maaf ya tentu kita maafkan, dan itu bukan merupakan sesuatu yang
bisa disebarkan bahwa atasan ini ternyata salah, minta maaf terus menurunkan gengsinya, enggak. Jadi kita sebagai orang atau sebagai manusia yang mempunyai katakanlah tata krama dan etika, minta maaf itu bukan sesuatu yang jelek ya, bukan sesuatu yang menurunkan ya citra kita, itu bukan ya. Justru malah kalau menurut saya orang yang mau minta maaf itu adalah orang yang memiliki sikap luhur gitu. Dan orang yang memberikan maaf juga begitu. Jadi mempunyai sikap yang baik dan luhur. Baik. Kemudian berikutnya adalah eh, di dalam kita memegang etika dan tata krama di tempat kerja, maka kita harus memiliki prinsip win-win solution. Jadi win-win solution itu bagaimana menyelesaikan masalah itu sama-sama enak, ya, sama-sama bisa diselesaikan dengan baik, tidak merasa bahwa kita ini kepingin masalah kita ini kita yang menang atau kalah, begitu tidak. Tapi bagaimana dicari yang paling baik ya. Kalau mungkin nggak bisa terselesaikan, tentu kita ini bisa minta bantuan atasan kita yang tentu akan memberikan solusi yang paling baik. Jadi win-win solution, sama-sama enak. Kemudian berikutnya berusaha menghindari konflik ya. Kita dengan teman, dengan bawahan, dengan atasan itu harus berusaha untuk menghindari atau berusaha untuk menghindari konflik yang terjadi. Ya, jadi begitu ada konflik berarti ada masalah. Nah, kita punya masalah ini akan mengganggu sekali tentang komunikasi kita, terkait dengan komunikasi. Jadi menjadi tidak lancar dan bahkan ya akan mengganggu pekerjaan ya. Kalau konflik itu ada manajemen konflik itu katanya kalau kita ini ada konflik justru akan lebih maju. Kalau menurut saya itu kurang pas gitu ya. Karena kalau bisa kita ini harus berhubungan dengan orang lain itu harus sebaik mungkin ya, supaya supaya pekerjaan ini bisa lancar. Begitu ada konflik berarti ada masalah, itu justru malah komunikasi jadi tidak baik dan orang banyak berpikir negatif. Toh kalau ada komunikasi nanti komunikasi yang jelek gitu. Jadi komunikasi yang negatif. Dia bilang gini nanti kita balas dengan begini dan lain sebagainya. Akhirnya akan meruncing. Oleh karena itu kalau saya menyarankan kita ini harus menghindari konflik baik itu dengan atasan, dengan teman dan juga dengan bawahan. Kemudian berikutnya adalah mudah diajak bekerja sama. Tentu ya eh, dalam hal ini bekerja sama dalam hal yang positif ya. Jadi kalau kita ini diajak bekerja sama untuk hal yang negatif ya tentu akan kita tolak. Jadi bagaimana kita ini mudah orang lain mengajak kita untuk bekerja sama dalam hal yang positif tentu gitu. Kemudian juga apalagi kalau itu adalah perintah dari atasan begitu ya, kita harus mudah untuk diajak kerjasama. Kemudian mau mengakui kelebihan orang lain ya, ini mungkin sesuatu yang sulit ya di dalam kehidupan kita ini sebagai manusia karena kita ini memiliki rasa ego ya, itu biasanya sulit mengakui kelebihan orang lain dan sulit mengakui kelemahan. Nah, oleh karena itu ini harus kita hilangkan ya, karena kepingin maju ya, kepingin lebih pinter begitu ya, kita harus mengakui kelebihan orang lain supaya kita mau belajar. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang memang baik dari anak buah kita, ya itu harus kita akui, harus kita paling tidak kita puji lah bahwa ya idemu itu bagus, pekerjaanmu bagus, hasilnya juga bagus seperti ini. Jadi kita akui gitu. Seringkali kita ini agak berat ya untuk mengakui kelebihan orang lain. Ya karena rasa ego kita ini kadang-kadang tinggi. Oleh karena itu dalam etika dan tata krama kita ini harus mengakui ya kelebihan orang lain. Kita objektif di dalam menilai orang lain. Kalau memang lebih ya kita akui, tapi kalau kurang mungkin kita bisa memberikan saran dan kritik kepada mereka. Kemudian berikutnya itu senang dan bersyukur jika temannya sukses. Nah, ini juga satu sikap ya etika dan tata krama di tempat kerja. Ya, di tempat kerja itu seringkali kita ini melihat
bahwa teman kita ini sukses naik pangkat, naik golongan, naik jabatan begitu. Nah, yang banyak terjadi ini justru kita ini sakit hati, merasa tidak enak, iri hati, ya sehingga kita ini justru malah muncul rasa tidak senang terhadap orang-orang yang mendapatkan kesuksesan itu ya. Seharusnya tidak seperti itu karena itu akan menyiksa diri kita gitu. Kan kita ini harus yakin bahwa jabatan, kemudian rezeki itu semuanya Allah yang mengatur. Nah, kita harus memiliki satu prinsip, ya kalau ada teman kita yang mendapatkan kebahagiaan, kita harus ikut bersyukur dan senang supaya kita juga bahagia, kemudian hubungan ini justru malah baik gitu. Tetapi begitu kita ada teman yang naik pangkat, kemudian kita iri, kemudian kita sakit hati dan lain sebagainya, stres lah. Kita hubungan dengan orang itu menjadi tidak baik, ya sehingga selain menyiksa diri kita, kita ini akan akhirnya komunikasi tidak baik, pekerjaan akhirnya juga tidak bisa berjalan baik karena tadi itu komunikasi dan interaksinya tidak. Sehingga kita seharusnya tetap ya berusaha untuk bersyukur dan juga senang kalau ada teman kita yang naik pangkat. Mungkin kita belum ya, jadi justru malah basa-basinya ya sudah kamu selamat ya sekarang mendapat jabatan yang lebih tinggi, naik pangkat, naik golongan. Ya, saya mohon doa mudah-mudahan nanti tahun depan saya bisa menyusul lah. Begitu itu akan lebih enak. Hubungan berikutnya juga jadi enak, tidur juga nyenyak gitu. Kemudian berikutnya adalah kita ini harus selalu siap dimutasi ke tempat manapun. Jadi etikanya kita ini sebagai karyawan atau pegawai itu kan siap ditempatkan di mana saja. Ya, oleh karena itu, kalau di tempat kerja yang terutama yang memiliki perusahaan banyak atau mungkin di birokrasi itu kan banyak, pindah ke dinas ini, pindah ke dinas ini kan tuh, pindah ke perusahaan ini atau dipindah di dalam intern perusahaan tapi di antar bagian begitu. Itu sangat mungkin terjadi. Nah, terkait dengan mutasi ini ya kita seharusnya manut gitu ya, patuh ya terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat karena saat itu pada saat kita dimutasi itu kan kita ini ditata. Nah, kita ini sebagai bawahan harus patuh kepada atasan ya. Mungkin ada juga sesuatu yang tidak enak begitu ya karena dimutasi di sana waduh. Tapi kita harus bisa mengambil hikmahnya ya, hikmahnya. Ya, contoh ini umpamanya saja orang ya ini kan dari tempat yang basah dimutasi ke tempat yang kering dalam tanda kutip saya tidak perlu menjelaskan jadi seringkali terjadi orang yang tadinya tempat kerjanya itu basah dalam artian ini banyak ceperan begitu ya mungkin terus dipindah ke tempat yang kering itu biasanya stres itu merasa dibuang atau dari gimana gitu tapi kita harusnya berpikirnya positif bahwa kita dipindah ke tempat yang kering itu berarti kita diselamatkan oleh Allah sehingga kita ini tidak berlumuran dengan mohon maaf ini dalam tanda kutip gaji-gaji yang tidak barokah begitu sehingga kita bisa menghindari itu dan mungkin justru malah diberikan semacam hidayah untuk kita ini bekerja dengan baik sehingga kita mendapatkan rezeki dibawa pulang ke rumah itu adalah rezeki yang halal gitu ya. Jadi kita harus patuh ya karena kita memang sudah setuju sepakat bekerja di satu organisasi itu yang organisasi itu pasti ada mutasi dan promosi itu ada. Kemudian mampu meredam kecewa jika terjadi perubahan yang tidak menguntungkan ya. Jadi bagaimana kita bisa menyikapi perubahan karena perubahan yang terjadi di organisasi atau di tempat kerja itu bisa kapan saja terjadi gitu. Ada teman naik pangkat, ada aturan yang berubah gitu ya. Ada tahu-tahu atasan ini marah ya. Semuanya adalah perubahan-perubahan. Nah, ini harus bisa meredam. Kalau kita ini tidak sepakat dengan satu perubahan, biasanya kita langsung kecewa. Nah, kalau kecewa, nanti turun semangat kerja kita. Nah, kalau semangat kerja kita ini turun, tentu kinerja kita itu ya menurun. Oleh karena itu, perlu kita ini ada semacam ilmu atau pemahaman
bagaimana caranya untuk meredam rasa kecewa. Nah, video-video yang lalu itu saya sudah jelaskan bagaimana meredam kekecewaan itu gitu ya, harus banyak mengingat tentang spiritualitas itu ya, semua rezeki ini Allah yang mengatur dan lain sebagainya. Itu bisa untuk meredam ya. Jadi intinya supaya komunikasi dan interaksi kita ini bisa berjalan baik, maka kita juga harus bisa meredam rasa kecewa. Karena kalau penyebab kecewanya itu yang diatasi mungkin agak sulit karena penyebab kecewa itu biasanya datang dari luar gitu ya. Adanya perubahan-perubahan apapun yang terjadi biasanya membawa kita ini kecewa. Nah, kita ini yang harus mengelola kecewa ini gitu. Jadi kita sendiri yang harus bagaimana bisa mengelola kecewa sehingga kecewa itu tidak terlalu lama berada di dalam diri kita. Ya, supaya apa? Supaya komunikasi dan interaksi bisa berjalan. Kemudian bersikap sabar walau dibully temannya. Nah, ini di tempat kerja seringkali ada bully membuli, ini harus kesabaran ini yang harus kita apa? Kita kelola, kita kendalikan supaya kita tidak marah sehingga tidak terjadi yang namanya konflik gitu. Kemudian berikutnya mampu meredam rasa iri ya. Ya di tempat kerja itu seringkali rasa iri ini muncul ya. Jadi kalau ada temannya yang tadi seperti saya sampaikan ada temannya naik pangkat, dapat apa? Penghargaan dan lain sebagainya, kita ini kadang-kadang muncul rasa iri. Nah, itu harus segera kita redam ya. Sebetulnya kepentingannya untuk kita sendiri, artinya kita kalau orang rasa iri itu kan sering sering apa menderita karena hatinya pasti gundah gulana begitu, tidak bisa tidur dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus memahami bahwa semua ya kehidupan ini atau rezeki ini Allah yang mengatur. Sehingga kita harusnya paham bahwa pada saat ini mungkin kita belum, ya tetapi Allah itu masih mengatur orang lain, teman kita. Nah, kita mungkin di lain waktu. Kita harus yakini itu gitu loh bahwa semua ini ada yang ngatur gitu. Yang penting kita ini berusaha dan kita ini harus bisa mengelola apa efek yang terjadi kalau di luar diri kita ini berubah. Jadi bagaimana menyikapi perubahan kembali. Jadi rasa iri itu sebetulnya tidak bisa menerima perubahan orang lain. Ya ini yang perlu kita redam gitu ya. Kemudian berusaha empati pada orang lain. Jadi kita ini empati itu kan merasakan jika kita seperti orang lain. Dengan kita berpikir empati, bersikap empati kepada orang lain, kita ini tidak semena-mena, terutama kalau kita ini menjadi pimpinan gitu ya. Bagaimana anak buah kita ada kesulitan ya kita bantu dan lain sebagainya. Itu. Jadi kita berusaha empati kepada orang lain. Berikutnya, jika harus menolak perintah atasan dilakukan dengan cara yang arif. Jadi begini, di tempat kerja bisa jadi itu ada atasan dalam tanda kutip itu mengajak sesuatu yang negatif, yang tidak baik lah gitu. Contoh di dialog di gambar ini biayanya naikkan 200% gitu ya. Ini artinya bahwa pimpinan ini justru memerintahkan sesuatu yang negatif, yang mestinya harganya cuma 100 disuruh naikkan 200 gitu. Nah, tentu nanti akan merugikan perusahaan dan anak buahnya ini tentu tahu bahwa ini sesuatu yang negatif, yang tidak boleh dilakukan. Nah, di dalam menolak perintah atasan kita ini harus bijak gitu. Paling tidak kita mohon maaf dulu, mohon maaf Pak, sebaiknya kita tidak kita tuliskan apa adanya saja Pak, kan itu lebih enak umpamanya saja begitu. Ini mohon maaf Pak, saya nggak bisa melaksanakan perintah itu karena nanti akibatnya selain itu saya sendiri, terutama yang banyak itu nanti ke Bapak. Ya pokoknya kita melakukan sesuatu dengan cara yang arif dan bijak sehingga atasan itu tidak tersinggung yang nanti akan marah begitu. Padahal walaupun ya ini kan yang salah itu atasan kita mengajak sesuatu yang tidak baik terus kemudian kita tolak. Nah, nolaknya itu memang dengan cara yang baik gitu.
Kemudian berikutnya, dinas atau di luar dinas selalu berperilaku baik. Jadi kita ini sebetulnya yang namanya sikap itu seharusnya bisa bisa apa ya, di mana-mana gitu. Jangan hanya karena kita di tempat kerja baik kemudian di luar tidak baik gitu. Nah, kita upayakan bahwa sikap dan perilaku kita baik itu di dalam dinas maupun di luar dinas tentu tetap kita berperilaku yang baik. Jadi jangan sampai kalau ini pikirannya kalau di pabrik atau di perusahaan kamu memang bos saya gitu. Tapi kalau di luar begini, kamu ini teman saya yang mungkin justru malah posisimu ada di bawah saya karena saya lebih kaya daripada kamu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi tetap saja, biasa saja maksud saya. Jadi tidak terlalu ada perubahan banyak. Ya tetap aja kita hargai. Orang akan senang ya. Karena kalau kita ini kalau di kantor terus kemudian bersikap ini di luar itu ya kadang-kadang kita kan bisa saja lupa berakting gitu. Bisa-bisa nanti di dinas itu juga keliru gitu ya. Jadi kita coba biasa saja gitu artinya ya baik itu di luar dinas maupun di dalam dinas itu perilaku kita tetap baik. Nah, itu kira-kira yang terkait dengan etika dan tata krama. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi bisa memberikan satu tambahan ya bagaimana kita harus bersikap di tempat kerja terutama kaitannya mengenai etika dan tata krama. Ya, kesimpulannya ya etika dan tata krama merupakan bagian penting di tempat kerja. Berbicara dan berpendapat tetap ya ada aturannya. Sikap dan perilaku kita akan mempengaruhi sukses kita di tempat kerja. Kemudian kita harus berpikir sebelum bertindak. Ya, semuanya ini sebetulnya kaitannya dengan bagaimana memposisikan diri kita, kemudian bagaimana caranya kita tetap bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi dengan orang lain, sehingga pekerjaan kita ini bisa lancar. Karena kita ini kalau sudah bekerja di organisasi, di perusahaan, di instansi, tidak bisa bekerja sendiri. Sehingga etika dan tata krama itu tetap diperlukan untuk kelancaran kita berinteraksi dan berkomunikasi. Terima kasih sahabatku, mudah-mudahan ya ini memberikan manfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.